sebuah rumah kecil di pinggiran kota Kyoto. Tergantung sebuah kalender kertas sederhana di dinding dapur. Kalender itu bukan kalender istimewa, tidak bergambar artis terkenal. Tidak pula dihiasi desain mahal, hanya kalender toko kelontong dengan foto pegunungan yang berubah setiap bulan. Namun bagi Haruka, kalender itu adalah tempat menyimpan potongan kecil hidupnya. Setiap hari, sebelum berangkat kerja, Haruka selalu berdiri sejenak di depan kalender tersebut. Ia akan menuliskan sesuatu dengan pulpen hitam kecil yang diikat dengan benang. Kadang hanya satu kata, kadang satu kalimat pendek, tidak ada yang terlalu penting. Tetapi baginya, catatan-catatan kecil itu seperti jangkar yang menahan hari-harinya agar tidak berlalu begitu saja tanpa makna. Salju pertama turun hari ini. Obento gagal terlalu asin. Kereta pagi penuh sekali. Tapi ada anak kecil yang tertawa keras. Tidak ada yang spektakuler. Hanya hal-hal kecil yang sering dilewati orang lain. Haruka tinggal sendiri sejak ibunya meninggal 3 tahun lalu. Rumah kayu yang dulu terasa hangat kini sering terasa terlalu sunyi, terutama saat malam musim dingin. Ia bekerja sebagai pegawai administrasi di sebuah kantor distribusi kecil. Pekerjaan yang stabil tetapi tidak pernah benar-benar ia cintai. Banyak orang seusianya sudah menikah atau pindah ke kota besar. Sementara Haruka tetap berada di Kyoto, menjalani rutinitas yang sama setiap hari. Awalnya ia mulai menulis di kalender, hanya untuk mengingat jadwal, pembayaran listrik atau tanggal rapat. Namun suatu hari, saat ia tanpa sadar menulis, "Hari ini ibu pasti akan membuat sup miso hangat." Ia menyadari sesuatu. Menuliskan hal kecil membuat hatinya sedikit lebih ringan. Sejak saat itu, kalender dapur berubah fungsi. Suatu pagi di bulan April, bunga sakura di jalan menuju stasiun mulai bermekaran. Haruka menulis, "Sakura mekar lebih cepat tahun ini." Saat menuliskannya, ia tersenyum sendiri, seolah-olah sedang mengirim pesan kecil kepada dirinya di masa depan. Hari-hari terus berlalu, bulan berganti, catatan-catatan kecil semakin memenuhi halaman kalender. Kadang ia menuliskan hal menyenangkan, bos mentraktir kopi, atau menemukan toko roti baru. Enak sekali, tetapi kadang juga ia menulis hal yang lebih jujur. Hari ini terasa sangat melelahkan. Atau entah kenapa merasa sedikit kesepian. Suatu malam musim panas, listrik di rumahnya sempat mati karena badai. Dalam gelap, hanya cahaya senter ponsel yang menerangi dapur. Tanpa sadar, Haruka mendekati kalender dan menuliskan, "Malam gelap." Tapi suara hujan terasa menenangkan. Saat itu ia baru menyadari bahwa kalender itu bukan sekadar tempat mencatat kejadian, melainkan tempat ia berbicara diam-diam kepada dirinya sendiri. Beberapa bulan kemudian, seorang tetangga baru pindah ke rumah sebelah. Namanya Kenji, seorang pria sekitar usia 30-an yang membuka kedai kopi kecil di ujung jalan. Mereka pertama kali berbicara ketika Kenji salah mengirim paket ke rumah Haruka. Percakapan mereka singkat dan canggung. Tetapi sejak itu, mereka mulai saling menyapa setiap pagi. Suatu hari, Kenji datang membawa 2 cangkir kopi hangat. "Saya membuat terlalu banyak," katanya sambil tersenyum. Mereka duduk di meja dapur Haruka, dan tanpa sengaja Kenji melihat kalender penuh tulisan kecil itu. "Wah, kamu menulis setiap hari?" tanyanya. Haruka sedikit malu. "Hanya catatan kecil, tidak penting." Kenji menggeleng pelan. "Menurutku justru itu yang penting. Hal-hal kecil biasanya yang paling cepat dilupakan." Kalimat itu membuat Haruka diam sejenak. Ia tidak pernah benar-benar memikirkan alasan kenapa ia terus menulis, selain karena kebiasaan. Tetapi mendengar orang lain menganggapnya penting membuatnya merasa hangat. Musim berganti lagi. Musim gugur datang membawa daun-daun merah yang menutupi trotoar. Suatu malam, setelah pulang kerja yang sangat melelahkan, Haruka berdiri di depan kalender seperti biasa. Ia menatap halaman yang hampir penuh, membaca beberapa catatan lama tanpa sengaja. Pertama kali mencoba membuat kari sendiri. Menangis setelah menonton film lama ibu. Kenji bilang kopinya hari ini terlalu pahit. Ia tersenyum kecil. Banyak hal ternyata sudah terjadi, meskipun setiap hari terasa hampir sama saat dijalani. Malam itu, ia menulis lebih lama dari biasanya. Kadang hidup terasa tidak berubah, tetapi sebenarnya perlahan-lahan bergerak maju. Beberapa minggu kemudian, saat kalender hampir berganti tahun, Kenji datang lagi membawa kopi. Mereka berbincang lebih lama dari biasanya, tentang rencana tahun depan, tentang perjalanan kecil yang ingin dilakukan, dan tentang hal-hal sederhana yang ingin mereka coba. Sebelum pulang, Kenji melihat kalender yang sudah hampir penuh. "Kamu akan menyimpannya setelah ganti tahun?" tanyanya. Haruka menatap kalender itu. Dulu, ia tidak pernah berpikir untuk menyimpannya. Itu hanya kalender murah yang biasanya langsung dibuang. Namun sekarang,
Setiap kotak kecil di dalamnya terasa seperti potongan hari yang tidak ingin ia hilangkan. Iya, jawabnya pelan. Sepertinya akan kusimpan. Malam pergantian tahun, setelah membersihkan dapur, Haruka berdiri sekali lagi di depan kalender. Ia menuliskan catatan terakhir di sudut halaman Desember. Terima kasih untuk 1 tahun yang sederhana, tapi penuh cerita kecil. Ia menutup pulpen, lalu melepas kalender dari dinding dengan hati-hati dan menggulungnya. Untuk pertama kalinya sejak lama, rumah terasa tidak terlalu sunyi. Di rak kecil dekat meja makan, kalender lama itu ia letakkan berdampingan dengan kalender baru yang masih kosong. Haruka tahu, besok pagi ia akan kembali berdiri di dapur, memikirkan satu kalimat kecil untuk ditulis. Bukan karena hidupnya tiba-tiba menjadi luar biasa, tetapi justru karena ia mulai memahami sesuatu yang sederhana. Kebahagiaan tidak selalu datang sebagai peristiwa besar. Kadang ia hanya hadir sebagai catatan kecil di kalender dapur diam. Sederhana, tetapi cukup untuk membuat seseorang merasa bahwa setiap hari tetap layak diingat.